Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Artapenia, selaku moderator dari kelompok 4 dengan teman-teman saya yang lain yang bernama Dani Hamzah, Debbie Habibah, Digi Alamsyah, dan Dwi Ayu Desyana. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada chapter 8 yang membahas tentang the sensory motor atau sistem sensori motorik. Sistem sensori motorik sendiri yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk memproses informasi yang berhubungan dengan posisi tubuh dalam melakukan kegiatan. Berikut ini penjelasan dari kelompok kami. Struktur parsial kemungkinan korteks asosiasi untuk melakukan kontrol atas tingkat yang lebih rendah dari ahli waris dalam lebih dari satu cara. Misalnya, korteks asosiasi dapat secara langsung menghambat refleksi kedipan mata untuk kemungkinan memasang lensa kontak. Hal ini berfokus pada struktur saraf yang memainkan peran penting dalam kontrol perilaku sukarela. Mengambil apel, ini dimulai pada tingkat asosiasi korteks dan melacak sinyal motorik utama ketika mereka turun hierarki sensori motor, otot rangka yang pada akhirnya melakukan gerakan. Input sensorik untuk output motorik mata, organ keseimbangan dan responder di kulit otot dan persendian semuanya memantau respon tubuh dan mereka memasukkan informasinya kembali ke sirkuit sensori motor. Dalam sebagian besar posisi umpan balik, indera ini memainkan peran penting dalam mengarahkan kelanjutan dari respons yang menghasilkannya. Satu-satunya respon yang bisanya tidak mempengaruhi oleh umpan balik inderanya adalah gerakan balistik singkat semua atau tidak sama sekali, gerakan berkecepatan tinggi seperti memukul alat. Selama tahap awal pembelajaran motorik, setiap respon individu dilakukan di bawah kendali sadar. Kemudian menjadi urutan tindakan terintegrasi yang mengalir dengan lancar dan disesuaikan dengan umpan balik indera tanpa mengaruh sadar. Jika Anda berpikir sejenak tentang keterampilan sensori motor yang telah Anda peroleh, misalnya mengetik, berenang, merajut, bermain bola basket, menari, bermain piano, Anda akan menghargai bahwa organisasi tanggapan indera secara individual ke dalam program motor berkelanjutan dan transfer dari mereka kontrol ke level yang lebih rendah. Gerakan yang efektif dapat dimulai informasi tertentu diperlakukan. Sistem saraf harus mengetahui posisi asli dari bagian-bagian tubuh yang akan dipindahkan. Dan ini harus mengetahui posisi apapun. Korteks asosiasi parietal posterior, bagian parietal neokorteks posterior dengan korteks sensoris somatoprimer memainkan peran penting dalam mengintegrasikan kedua jenis informasi ini dalam mengarahkan perilaku dengan memberikan informasi spesial dan mengarahkan perhatian. Posterior diklarifikasi sebagai asosiasi korteks karena ia menerima input dari lebih dari satu sistem sensorik. Korteks asosiasi prefrontal dorsolateral merupakan daerah besar lainnya yang ada di korteks asosiasi dan memiliki fungsi penting dalam sensori motor. Daerah ini menerima proyeksi-proyeksi dari korteks parietal posterior dan mengirimkan proyeksi-proyeksi ke daerah-daerah korteks motorik sekunder, ke korteks motorik primer dan medan mata frontal. Nah, bagian korteks ini juga berperan dalam evaluasi stimuli eksternal dan inisiasi reaksi-reaksi yang disengaja terhadapnya. Properti-properti responioran prefrontal dorsolateral menunjukkan bahwa keputusan untuk menginisiasi gerakan yang disengaja dapat dibuat di daerah korteks ini. Tetapi keputusan-keputusan ini bergantung pada interaksi kritis dalam korteks parietal posterior dan daerah-daerah korteks frontal lainnya. Selanjutnya ada korteks motorik sekunder. Daerah-daerah korteks motorik sekunder adalah daerah-daerah yang menerima banyak outputnya dari korteks asosiasi, yaitu korteks parietal posterior dan korteks prefrontal dorsolateral, dan mengirimkan banyak inputnya ke korteks motorik primer.
Selama bertahun-tahun hanya 2 daerah korteks motorik sekunder yang diketahui, yaitu daerah motorik suplementer dan korteks premotorik. Kedua daerah besar ini terlihat dengan jelas di permukaan lateral lobus frontal, tepat pada posisi anterior terhadap korteks motorik primer. Daerah motorik suplementer menutupi bagian puncak lobus frontal dan memanjang menuruni permukaan medialnya ke dalam visura longitudinal. Dan korteks premotorik mengalir dalam bentuk strip dari daerah motorik suplementer ke visura lateral. Selanjutnya ada peran umum daerah-daerah korteks motorik sekunder. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai korteks motorik sekunder, sebuah daerah harus dihubungkan dengan tepat dengan daerah-daerah sensori motor lainnya. Secara umum, daerah-daerah korteks motorik sekunder terlibat di dalam pemrograman pola-pola gerakan tertentu setelah menerima instruksi umum dari korteks prefrontal dorsolateral. Bukti-bukti tentang fungsi semacam ini datang dari studi-studi pencitraan otak di mana pola-pola aktivitas di otak diukur. Sementara relawan sedang membayangkan performanya sendiri di sejumlah gerakan tertentu atau merencanakan performa gerakan-gerakan yang sama. Selanjutnya ada mirror neuron atau neuron cermin. Neuron cermin adalah neuron-neuron yang menembak ketika seseorang individu melakukan gerakan tangan tertentu yang mengarah ke tujuan atau ketika ia melihat gerakan mengarah tujuan yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Neuron cermin ini diidentifikasikan berkaitan dengan mekanisme untuk kognisi sosial atau pengetahuan tentang persepsi, ide, dan intensi orang lain. Memetakan tindakan orang lain ke dalam repertuar tindakan sendiri akan memfasilitasi pemahaman sosial, kerjasama, dan imitasi atau peniruan. Sebagai contoh, neuron yang bereaksi terhadap penglihatan terhadap tindakan yang mengeluarkan suara, misalnya mengunyah kacang, ditemukan bahwa respon terhadap suaranya saja memiliki kekuatan yang sama. Dengan kata lain, mereka merespon tindakan tertentu terlepas dari bagaimana tindakan itu dideteksi. Selanjutnya ada korteks motorik primer. Korteks motorik primer ini terletak di gyrus prefrontal lobus frontal. Korteks motorik primer ini merupakan titik konvergensi utama dari sinyal-sinyal sensorik motor kortikal dan merupakan titik perangkat utama, tetapi bukan satu-satunya dari sinyal-sinyal sensorik motor dari korteks cerebral. Pada tahun 1937, Penfield dan Baudry memetakan korteks motorik primer pada pasien manusia selama bedah saraf dengan menerapkan stimulasi elektrik singkat dan berintensitas rendah ke berbagai titik di atas permukaan kortikal dan mencatat bagian tubuh mana yang bergerak sebagai respon terhadap setiap simulasi. Mereka menemukan bahwa stimulasi terhadap setiap lokasi kortikal tertentu mengaktifkan otot kontralateral tertentu dan menghasilkan sebuah gerakan sederhana. Ketika mereka memetakan hubungan antara masing-masing lokasi kortikal dan otot yang diaktifkan oleh stimulasinya, mereka menemukan bahwa korteks motorik primer terorganisasi secara somatotopik, yakni menurut peta tubuh. Susunan somatotopik manusia biasa disebut sebagai homunculus motorik. Implikasi-implikasi pada temuan korteks motorik primer. Pertama, temuan ini berarti bahwa sinyal-sinyal dari setiap lokasi di korteks motorik primer sangat divergen, sehingga setiap lokasi tertentu memiliki kemampuan untuk membawa sebagian tubuh, misalnya lengan ke lokasi target terlepas dari posisi awalnya. Kedua, itu berarti bahwa sistem sensori motor memang plastis. Sepertinya setiap lokasi di korteks motorik primer dapat menghasilkan pola-pola kontraksi otot yang tak terhitung jumlahnya, yang dibutuhkan untuk membawa anggota tubuh dari titik awal ke lokasi target. Selanjutnya, efek-efek korteks motorik primer. Kerusakan ekstensif pada korteks motorik primer memiliki efek yang lebih sedikit, mengingat korteks ini merupakan titik berangkat utama serabut-serabut saraf dari korteks cerebral. Lesi besar pada korteks motorik primer dapat mendisrupsi kemampuan pasien untuk menggerakkan salah satu bagian tubuh, misalnya salah satu jarinya secara independen, yang dapat menghasilkan astereognosia atau defisit dalam stereognosis, dan dapat mengurangi kecepatan, kekuatan, keakuratan, dan gerakan pasien. Akan tetapi, lesi semacam itu tidak mengeliminasi gerakan yang disengaja, mungkin karena ada jalur-jalur paralel yang langsung turun dari daerah-daerah motorik sekunder dan sirkuit-sirkuit motorik subkortikal tanpa melewati motorik primer. Otak kecil atau cerebellum, meskipun hanya merupakan 10% dari massa otak, otak kecil mengandung lebih dari setengah neuron otak. Otak kecil menerima informasi dari korteks motor primer dan sekunder. Informasi tentang penurunan sinyal motorik dari inti motor batang otak dan umpan balik dari respon motorik melalui sistem somatosensori dan vestibular.
Ganglia basal. Ganglia basal tidak mengandung banyak neuron seperti otak kecil, tetapi pada suatu sisi mereka lebih kompleks. Berbeda dengan otak kecil yang diatur secara sistematis dalam lobus, kolom, dan lapisan, ganglia basal adalah kumpulan nukleus kompleks yang sering heterogen. Anatomi ganglia basal menunjukkan bahwa seperti otak kecil, mereka melakukan fungsi modelasi. Mereka adalah bagian dari loop saraf yang menerima info kortikal dari berbagai area kortikal dan mengirimkan kembali ke korteks melalui talamus. Teori fungsi ganglia basal telah berubah dengan cara yang hampir sama dengan teori fungsi cerebral. Pandangan tradisional ganglia basal adalah bahwa mereka seperti otak kecil, berperan dalam modulasi output motor. Sekarang, ganglia basal dianggap juga terlibat dalam berbagai fungsi kognitif. Descending motor pathways. Suatu kelompok akson yang turun dari korteks motorik primer melakukannya melalui piramida medula. Dua tonjolan di permukaan ventral medula kemudian berdecus dan terus menurun di materi putih, tulang belakang, dorsolateral, kontralateral. Kelompok akson ini merupakan saluran corticospinalis dorsolateral. Ada dua divisi utama dari jalur motorik dorsolateral. Satu langsung, saluran kontrikospinal, dan satu tidak langsung, saluran kontrikorubrospinal. Dan ada dua divisi utama dari jalur motor ventromedial, satu langsung dan satu tidak langsung. Struktur batang otak yang berinteraksi dengan saluran corticobrainstem spinal ventromedial yaitu tektum yang menerima informasi pendengaran dan visual tentang lokasi spasial. Nukleus vestibular yang menerima informasi tentang keseimbangan dari reseptor di kanal setengah lingkaran telinga bagian dalam. Formasi retikular yang antara lain berisi program motorik yang mengatur gerakan spesifik yang rumit seperti berjalan, berenang, dan melompat. Dan yang terakhir, inti motorik saraf kranial yang mengendalikan otot-otot wajah. Jalur motorik dorsolateral dan ventromedial yang turun serupa di mana masing-masing terdiri dari dua traktor utama, yaitu akson turun langsung ke sumsum tulang belakang dan akson yang sinaps di batang otak pada neuron yang kemudian turun ke sumsum tulang belakang. Neuron motorik yang diaktifkan oleh dua saluran ventromedial memproyeksikan otot proksimal batang dan anggota tubuh, misal otot bahu. Sedangkan neuron motorik yang diaktifkan oleh saluran dorsolateral menuju ke otot distal, misalnya otot jari. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit motorik, otot, mekanisme refleks peregangan, dan refleks penarikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu unit motorik. Unit motorik sendiri merupakan unit aktivitas motorik terkecil. Setiap unit motorik terdiri dari neuron motorik tunggal dan semua serot otot rangka individu yang diinervasi. Perhatikan gambar berikut. Ketika motorik neuron terbakar, semua serot otot dari unitnya berkontraksi menjadi satu. Unit motorik sangat berbeda dalam jumlah serat otot yang dikandungnya. Unit dengan serat paling sedikit, yaitu terdapat pada jari-jari dan wajah manusia, memungkinkan tingkat tertinggi kontrol motorik selektif. Selanjutnya otot. Otot kerangka terdiri dari ratusan ribu serat otot seperti benang yang diikat bersama dalam membran yang keras dan melekat pada tulang. Kontraksi adalah satu-satunya metode yang dimiliki oleh otot untuk menghasilkan kekuatan, sehingga otot apapun dapat menghasilkan kekuatan hanya dalam satu arah. Otot rangka memiliki dua kategori, yaitu flexor dan ekstensor. Flexor bertindak untuk menekuk fleksi suatu sendi. Fleksi sendi siku seperti ini dengan bisep, kontrak, dan trisep yang ada di bawah memanjang. Dan ekstensor bertindak untuk meluruskan atau memperpanjangnya. Ekstensi sendi sikunya seperti ini dengan keterangan bisep memanjang sementara trisep kontrak.
Dua otot yang kontraksinya menghasilkan gerakan yang sama, baik fleksi ataupun ekstensi, dikatakan sebagai otot sinergis. Sementara, mereka yang bertindak berlawanan, seperti bisep dan trisep tadi, seperti bisep di atas dan trisep di bawah, itu dikatakan sebagai otot antagonis. Organ tendon Golgi. Fungsi dari organ tendon Golgi adalah untuk memberikan sistem saraf pusat dengan informasi tentang ketegangan otot. Tetapi, mereka juga melayani fungsi pelindung. Ketika kontraksi otot sangat ekstrim sehingga ada resiko kerusakan, organ tendon Golgi merangsang interneuron penghambat di sumsum tulang belakang yang menyebabkan otot rileks. Gambar berikut merupakan diagram skematik dari sirkuit umpan balik otot gelendong. Masing-masing spindle otot memiliki otot intrafusal berulir seperti yang dipersarafi oleh neuron motorik intrafusal itu sendiri. Tanpa input motor intrafusal, spindle otot akan dapat kendur setiap kali otot rangkanya atau otot ekstrafusal berkontraksi. Dalam keadaan kendur ini, spindle otot tidak dapat melakukan tugasnya, yaitu merespon sedikit perubahan panjang otot ekstrafusal. Neuron motorik intrafusal menyelesaikan masalah dengan memperpendek otot intrafusal setiap kali otot ekstrafusal menjadi lebih pendek, sehingga menjaga cukup ketegangan di bagian tengah, regangan elastis spindle otot agar tetap responsif terhadap sedikit perubahan dalam panjang otot ekstrafusal. Seperti ini, otot ekstrafusal dan otot intrafusal. Tanpa neuron intrafusal, gelendong akan menjadi kendur dan tidak responsif untuk melakukan peregangan selama kontraksi otot ekstrafusal. Sementara otot intrafusal motorik terdapat di sini. Ini otot intrafusal motorik. Fungsi neuron motorik intrafusal adalah untuk mengatur panjang otot intrafusal, sehingga mempertahankan tingkat ketegangan yang sesuai pada spindle otot, terlepas dari otot ekstrafusal. Mekanisme refleks peregangan. Ketika dokter memukul tendon lutut Anda, otot ekstensor yang berjalan di refleks tendon patella atau patella berarti lutut. Refleks ini adalah refleks regangan. Refleks yang ditimbulkan oleh kekuatan regangan eksternal yang tiba-tiba pada otot. Gambar ini menunjukkan peregangan otot paha yang tiba-tiba adalah reseptor regangan otot spindle yang pada gilirannya memulai aksi-aksi poli yang dibawa dari reseptor regangan ke sumsum tulang belakang dengan menggulung neuron aferen melalui akar dorsal. Fungsi refleks peregangan adalah untuk menjaga kekuatan eksternal dari mengubah posisi tubuh sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika kekuatan eksternal, contohnya adalah ketika kita memegang secangkir kopi seperti ini, menyebabkan peregangan otot ekstrafusal yang tidak diduga. Sirkuit umpan balik otot gelendong menghasilkan kontraksi yang mengkompensasi otot yang menetralkan kekuatan dan menghindari diri kita dari tumpahan air kopi tersebut. Seperti ini. Ini adalah fungsi dari refleks peregangan. Apabila fungsi ini tidak terjadi dengan baik, maka secangkir kopi yang kita pegang ini akan jatuh seperti ini. Kita nggak bisa fokus. Refleks penarikan. Contohnya, pada suatu waktu, lengan Anda menyentuh sesuatu yang menyakitkan. Misalnya, lengan Anda menyentuh panci panas. Gerakan seperti ini merupakan refleks dari penarikan. Ketika rangsangan yang menyakitkan diterapkan pada tangan, respon pertama dicatat dalam neuron motorik flexor lengan sekitar 1,6 mili per detik. Kemudian, tentang waktu yang dibutuhkan, sinyal syaraf untuk melintasi dua sinapsis. Dengan demikian,
Rute terpendek dalam sirkuit refleks penarikan melibatkan satu interneuron. Respon lain dicatat dalam neuron motorik otot flexor lengan. Tanggapan-tanggapan ini dipicu oleh sinyal-sinyal yang telah menempuh jalur multisinaptik. Kesarapan resiprokal merupakan bagian penting dari sirkuit sumsum tulang belakang yang merujuk pada kota bawah otot-otot antagonis di kesarapi dengan cara yang memungkinkan respon motorik yang halus dan tanpa hambatan. Ketika satu dikontrak, yang lain mundur. Kita bisa lihat gambar 8.15 di atas. Mengilustrasikan peran kesarapan timbal balik dalam refleks penarikan. Berita buruk tentang peristiwa menyakitkan yang tiba-tiba di tanduk dorsal medulla spinalis dan memiliki dua efek sinyal menggairahkan baik interneuron yang bersemangat maupun yang terhambat. Interneuron eksitasi merangsang neuron motorik flexor siku. Interneuron penghambat menghambat neuron motorik ekstensor siku. Jadi input sensor tunggal menghasilkan pola output motor yang terkoordinasi. Kegiatan agonis dan antagonis secara otomatis dikoordinasikan oleh sirkuiti internal sumsum tulang belakang. Kolateral penghambat berulang. Seperti kebanyakan pekerja serabut otot dan neuron motor yang ada di dalamnya membutuhkan istirahat sesekali, dan neuron penghambat di sumsum tulang belakang memastikan mereka mendapatkannya. Setiap motor neuron bercabang tepat sebelum ia meninggalkan sumsum tulang belakang, dan cabang tersebut bersinapsis pada interneuron penghambat kecil yang menghambat neuromotorik yang darinya yang menerima inputnya. Penghambatannya dihasilkan oleh sirkuit umpan balik lokal disebut penghambatan kolateral berulang, dan interneuron penghambat kecil yang mediasi jaminan berulang dalam penghambatan disebut sel response sebagai konsekuensi dari jaminan berulang. Fungsi sensori motor adalah bahwa sistem sensor terdiri dari hierarki program motor sensorium pusat. Menurut pandangan ini, semua kecuali level tertinggi dari sistem sensori motor memiliki pola aktif program tertentu ke dalamnya, dan gerakan kompleks dihasilkan dengan mengaktifkan kombinasi yang sesuai dari program ini. Sebagai contoh, jika Anda ingin melihat majalah korteks asosiasi, Anda akan mengaktifkan program tingkat rendah mungkin di batang otak Anda untuk berjalan, membungkuk, mengambil, dan membolak-balik. Melalui program-program ini, pada gilirannya akan mengaktifkan program tulang belakang yang mengontrol sebagai elemen dari sekuens dan menyebabkan otot Anda untuk menyelesaikan objektif. Informasi sensori yang mengontrol program sensori motor tengah tidak berlaku. Dalam bab 6, kita dapat mempelajari bahwa mekanisme saraf persepsi visual sadar atau aliran theta tidak harus sama dengan mekanisme kontrol visual perilaku atau aliran dorsal. Bukti awal untuk teori ini berasal dari pasien neuropsikologis yang dapat menanggapi rangsangan visual di mana mereka memiliki sedikit kesadaran, dan dari orang lain yang tidak dapat secara efektif berinteraksi dengan benda-benda yang mereka sadari secara sadar. Studi PET klasik. Salah satu studi pertama dari jenis ini adalah studi PET dari Jenkins dan rekan tahun 1994. Pada penelitian ini mencatat aktivitas PET dari sukarelawan manusia yang melakukan dua urutan penekanan tombol yang berbeda. Ada 4 tombol yang berbeda, dan masing-masing urutan terdiri dari 4 penekanan. Pengepresan dilakukan dengan tangan kanan 1 setiap 3 detik, dan nada diindikasikan kapan harus menekan dan apakah pengepresan benar atau tidak. Ada 3 kondisi, yaitu 1. Kondisi kontrol istirahat. 2. Kondisi di mana subjek melakukan urutan yang baru dipelajari. 3. Kondisi di mana mereka melakukan urutan yang dilakukan dengan baik. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.